Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita bertemu di dalam program All by Grace dan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari ya kita sama-sama untuk berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih kembali Tuhan. Kali ini kami akan mengikuti program daripada All by Grace. Biarlah semuanya di dalam kasih-Mu, dalam kehendak-Mu, sehingga apa yang kami renungkan nantinya bisa menjadi berkat buat kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir untuk mencari tahu mengapa dalam menjalani hidup ini ya seringkali banyak masalah dan pergumulan? Mungkin sudah banyak yang mencari tahu atau ingin mengetahuinya. Dan jawabannya beraneka ragam karena masing-masing mempunyai pemikiran atau sudut pandangnya sendiri dalam mencari tahu jawabannya. Dengan jawaban yang tidak pasti dan tidak berdasarkan kebenaran, maka akan sulit untuk menemukan dan menentukan langkah yang tepat untuk menghadapinya dan mengatasinya setiap masalah itu. Dari seorang bayi sampai ke kakek dan nenek, punya masalahnya sendiri dan sering sekali sulit untuk dipahami sendiri dan juga orang lain. Tangisan seorang bayi itu sudah menyatakan bahwa dia sedang menghadapi masalah, entah itu sakit, lapar, tidak nyaman, atau sebab lainnya yang kadang-kala orang tuanya sendiri pun bingung untuk memahami dan mengatasinya. Demikian juga dengan kakek dan nenek atau para lansia yang lain, untuk berjalan dan berbicara saja sudah agak susah, apalagi yang mengalami stroke, ya sehingga segala keluhannya kurang dimengerti oleh keluarga. Maka yang ada adalah aliran air mata karena keterbatasan dalam mengungkapkan keluhan dan keinginan. Itu pun adalah masalah bagi mereka dan keluarga. Bagi para bayi dan yang lanjut usia, mungkin hanya beberapa masalah dan persoalan yang harus mereka hadapi dan jalani. Sedangkan bagi mereka yang masih aktif seperti kita ini, yang dalam menjalani kehidupannya, masalah dan pergumulannya lebih banyak dan lebih kompleks lagi.
Lihatlah seorang pengusaha atau seorang pimpinan yang harus menghadapi masalah mengenai karyawan dan juga bawahannya, masalah perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya, dan juga pergumulan mengenai masa depan yang harus dicapai di tengah tantangan dan persaingan yang begitu ketat, serta masalah keuangan dan hutang piutang yang mungkin harus dihadapi dan diselesaikan oleh seorang pimpinan dan juga seorang pengusaha. Nah, dalam membangun rumah tangga dan keluarga pun juga tidak terlepas dari banyak masalah dan pergumulan. Bagi yang belum nikah, ingin cepat nikah. Bagi yang belum punya anak, merindukan cepat punya anak. Bagi yang belum kerja, menginginkan pekerjaan. Bagi yang bekerja, ingin mempunyai usahanya sendiri. Apakah sesudah memperoleh semuanya itu, masalah akan berlalu? Tentu saja awalnya semua berharap berlalu. Tetapi kenyataannya, mungkin sebagian masalah dan pergumulan saja yang berlalu, tetapi masalah dan pergumulan yang baru akan siap datang untuk menyerbu kembali. Contohnya, dulu ketika masih sendiri, yang perlu diurus dan yang diberi makan hanyalah diri sendiri. Tetapi setelah membangun rumah tangga dan memiliki anak, maka masalah dan pergumulan yang baru akan bermunculan. Sehingga memerlukan lebih banyak lagi perhatian dan pikiran untuk bagaimana membangun rumah yang lebih besar, bagaimana untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, dan juga bagaimana cara membesarkan anak-anak serta masa depannya. Ini berarti lebih banyak lagi masalah dan pergumulan yang harus dihadapinya. Bahkan bagi kita yang sudah di dalam Tuhan pun juga sama mengalami dan menghadapi banyak masalah, tantangan, beban, dan pergumulan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Baik itu mengenai masalah keluarga, rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan, ataupun ekonomi, dan mungkin juga masalah kesehatan atau sakit penyakit dan sebagainya, yang semuanya itu harus dihadapi dan diatasi. Artinya siapapun diri kita bisa saja terjebak dan berada dalam permasalahan yang tidak diinginkannya. Inilah dinamika dan pergumulan hidup setiap manusia, seperti ada tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa setiap makhluk termasuk diri kita sebagai manusia, masing-masing ada masalahnya sendiri dalam menjalani hidup ini. Yang pasti, kita semua sepakat untuk berusaha mencari jalan keluar atau solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi, dan juga berusaha untuk kedepannya tidak menimbulkan banyak masalah lagi dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati di dalam program All by Grace episode yang ke-208 ini untuk merenungkan satu tema yang telah Tuhan sediakan, yaitu mengapa hidup ini banyak masalah. Kiranya melalui tema ini kita bisa menemukan jawaban dan solusi untuk masalah yang mungkin sedang kita hadapi, dan juga bisa hidup lebih tenang, damai, dan juga kedepannya juga dijauhkan dari segala masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ya saudara, mengapa hidup ini banyak masalah? Bagaimana untuk menghadapinya? Jawabannya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan di dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi harus hidup dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa setiap diri manusia boleh dikatakan selalu dipenuhi masalah dan pergumulan di dalam segala aspek kehidupannya. Jadi kehidupan di dunia ini sesungguhnya jauh dari impian setiap orang yang rindu hidup bahagia dan sejahtera.
Bumi dengan segala isinya memang indah adanya. Pandanglah langit biru di atas sana, dan pandanglah bulan, juga bintang-bintang yang bertebaran di malam hari. Demikian juga dengan segala tumbuhan, dengan bunganya yang indah dan harum itu, begitu memanjakan mata dan menenangkan hati. Sungguh luar biasa memang ciptaan Tuhan yang begitu indah, tetapi itu sangat berbanding terbalik dengan kehidupan manusia yang penuh masalah dan problema kehidupan yang kadang kelihatan tidak ada akhirnya. Ini menandakan ada yang tidak beres, yang perlu dicari tahu penyebabnya supaya bisa ditemukan cara atau solusi untuk menghadapi setiap persoalan masalah yang ada, sehingga setiap diri kita mempunyai kesempatan untuk lebih tenang, lebih damai, dan lebih sejahtera, dan tidak terlalu dipenuhi masalah demi masalah yang tidak ada ujungnya. Mungkin selama ini ada yang berusaha mencoba untuk mengatasi masalah dalam hidupnya dengan cara-cara dunia atau mengandalkan orang dan diri sendiri, tetapi tetap saja belum menemukan jawaban atau cara yang pasti untuk menghadapinya. Terutama bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, haruslah berlandaskan firman Tuhan untuk mencari jawaban dan juga menemukan solusinya dalam menjawab mengapa hidup ini banyak masalah dan bagaimana untuk mengatasinya. Sesungguhnya sejak awal Tuhan melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan menyatakan bahwa dunia dan segala isinya adalah indah dan sempurna pada awal penciptaan oleh Tuhan, termasuk manusia pertama yaitu Adam dan Hawa yang Tuhan tentukan sebagai pewaris segalanya. Mari kita perhatikan, kita renungkan kembali sekilas bagian dari awal penciptaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Di ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, itulah awal kehidupan manusia pada saat itu yang begitu mulia dan diberkati luar biasa di Taman Eden. Seperti dikatakan di ayat 31 bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik adanya. Tetapi kehidupan manusia yang indah dan baik itu berubah menjadi kacau dan hancur ketika manusia memakan buah yang dilarang Allah. Inilah awal daripada pemberontakan manusia kepada Sang Pencipta, sehingga akhirnya mereka harus terusir dari hadapan Allah dan mulai menjalani kehidupan yang penuh masalah sampai saat ini, seperti ada tercatat di dalam kitab Kejadian berikut ini, saudara. Mari kita baca, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau
mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Melalui pengertian akan firman Tuhan di atas, maka bisa diperoleh jawaban bahwa awal dari sumber masalah adalah ketidaktaatan manusia akan firman Tuhan, sehingga kehilangan perlindungan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang lebih taat kepada bisikan iblis daripada mentaati perintah Tuhan. Maka sejak itulah manusia tidak lagi menetap dalam kerajaan Allah atau Taman Eden, dan kehilangan kemuliaan dan perlindungan Tuhan karena telah terusir dari hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, ini pun ada tercatat dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana diingatkan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia tidak lagi menjadi tuan atas ciptaan Tuhan dan telah kehilangan kuasa. Justru sebaliknya, manusia telah menjadi hamba dosa dan hidup di dunia ini yang berada di bawah kuasa si jahat atau si iblis. Karena berada di bawah kuasa si jahat, maka tidaklah mengherankan hidup di dunia ini selalu dipenuhi masalah dalam segala bidang kehidupan. Bila demikian, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang baik dan benar, sehingga tidak selalu terpuruk dan tidak berdaya dalam menghadapi setiap masalah yang bisa saja terjadi. Tentu saja jawabannya ada pada Tuhan Yesus, karena kita yakin Tuhan memanggil kita untuk percaya kepadanya supaya hidup kita dipulihkan dan pada akhirnya kembali memiliki kuasa dan perlindungan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari masalah apapun juga. Yang penting kita beriman sepenuhnya. Walaupun dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, tetapi kuasa itu tidak bisa menjamah kita selama kita berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini, yaitu di 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 20. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamaknya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini artinya selama kita memperoleh pengertian kebenaran Tuhan melalui firman-Nya dan memprioritaskan kebenaran Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, maka perlindungan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita masing-masing, sehingga si jahat tidak dapat seenaknya menjamah atau merusak hidup kita. Dan di dalam Yesus Kristus, kita akhirnya juga bisa sampai pada kehidupan yang kekal. Mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya ketika ada masalah yang harus kita hadapi. Dengan bersandar pada kuasa dan kekuatan Tuhan, pastilah kita akan terjaga
dan terjamin dalam kekuatan Tuhan. Dengan hidup lebih taat kepada Tuhan akan membuat kita lebih kuat dan tabah dalam menghadapi persoalan dan masalah, dan juga bisa menjauhkan kita dari masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Itu sama artinya dengan seorang warga negara yang taat kepada hukum, maka akan memperoleh perlindungan dari negara dan bisa hidup tenang karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya. Sekali lagi kita diingatkan, bila kita mau taat dan hidup dalam Tuhan dengan datang kepada Yesus, maka Tuhan akan memberi kelegaan dan mengangkat segala beban hidup kita seperti yang Tuhan janjikan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita lihat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini menyatakan, saudara, bila saudara sedang ada masalah dan pergumulan, janganlah menjauh dari Tuhan. Mari kita berlindung dengan datang kepada Yesus dengan cara mulai memiliki lebih banyak lagi kehidupan rohani. Datanglah kepada Tuhan melalui ibadah, persekutuan, melalui doa, dan juga dengan melayani Tuhan. Pasti Yesus akan mengajar dengan lemah lembut dan memberikan kelegaan dan juga ketenangan yang sejati bagi hidup kita masing-masing. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan
Ya saudara, kembali ya kita melanjutkan ya, bertanya dan juga mendapatkan jawaban mengapa hidup ini banyak masalah dan bagaimana untuk menghadapinya. Jawaban yang kedua adalah sebagai berikut. Masalah banyak ditimbulkan oleh manusia sendiri, jadi harus hidup mendengarkan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sampai hari ini manusia tetap mengalami banyak masalah dan persoalan dalam hidupnya. Siapapun tidak ingin hidupnya dipenuhi masalah, tetapi realita kehidupan menyatakan bahwa dimanapun dan siapapun dirinya akan ada saja masalah yang harus dihadapinya. Justru banyak masalah yang timbul itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang akhirnya bisa menyebar dan menyebabkan orang lain juga harus menanggungnya. Contohnya dalam hal berlalu lintas, tiap hari ada saja banyak kecelakaan, bahkan banyak yang sampai meninggal. Ini bisa terjadi karena banyak pelanggaran dalam mentaati aturan lalu lintas itu sendiri. Penjara bisa penuh juga karena pelanggaran hukum, dan segala sengketa dalam berbisnis itu pun karena ada pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Rumah tangga dan keluarga bisa hancur juga karena ada anggota keluarga yang mengacaukannya. Sakit penyakit pun banyak yang ditimbulkan oleh pelanggaran atas aturan kesehatan, yaitu makan yang berlebihan, tidak membatasi gula, garam, dan lemak, malas berolahraga, dan sebagainya, dan juga tidak rutin untuk cek kesehatannya. Semua itu suatu saat nanti pasti akan mendatangkan masalah yang mungkin sulit untuk ditangani lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyak sekali masalah dan persoalan itu muncul karena ulah atau perbuatan dan juga sikap maupun gaya hidup dari manusia itu sendiri. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa sikap manusialah yang sering mendatangkan masalah. Salah satu contoh nyata adalah mengenai uang, harta dan kekayaan yang bisa menimbulkan banyak masalah bila tidak ditangani dengan baik. Ini jelas telah diingatkan di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh sukses dan kaya. Tetapi yang jadi masalah adalah dalam mengejar dan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan itu dengan cara yang bisa mendatangkan masalah. Seperti yang sudah sering kita dengar dan lihat, yaitu banyak yang tertipu atau terlibat dalam investasi bodong, perjudian, korupsi, penipuan, pemalsuan, kerjasama yang tidak jelas, usaha atau pekerjaan yang melanggar hukum, dan sebagainya, di mana akhirnya bisa terlilit hutang, mendapatkan masalah hukum, kehancuran ekonomi, dan masalah lainnya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan dan kehidupan rohaninya. Bila kita menyadari bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat seperti yang disampaikan di awal, maka kita harus hati-hati dan selalu waspada dengan segala tawaran dan ajaran dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai terulang kejadian seperti Hawa, perempuan pertama ciptaan Tuhan yang dipengaruhi oleh si ular yang adalah iblis yang tidak lagi mendengarkan dan mentaati Tuhan, sehingga si
si Hawa terhasut memakan buah yang Tuhan larang, dan akibatnya sampai hari ini manusia selalu dalam penderitaan dan permasalahan. Jadi jawaban mengapa hidup ini banyak masalah, jawaban pastinya adalah bersumber dari manusia itu sendiri. Coba bayangkan, andai kata Adam dan Hawa tidak memakan buah yang dilarang Tuhan, maka kita semua tidak berada di dunia yang sekarang ini, dan pasti masih tetap berada di Taman Allah, yaitu Taman Eden yang penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan manusia pasti berbeda keadaannya karena belum jatuh dalam dosa yang mendatangkan kutukan. Yang penting sekarang perlu dilakukan adalah mencari jalan dan solusi untuk hidup lebih tenang dan damai, juga dijauhkan dari pencobaan dan masalah yang ada di dunia ini. Dan kita percaya di dalam Yesus pasti ada jalan dan solusinya. Karena dalam doa Bapa kami, Yesus sendiri mengajarkan untuk berdoa, dan salah satu pokok doanya adalah sebagai berikut di dalam Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, berarti memohon kepada Tuhan, jangan biarkan kita dicobai oleh siapapun dan oleh apapun juga, atau berada dalam masalah yang bisa mengacaukan hidup kita. Lepaskanlah kami dari yang jahat bisa berarti lepaskanlah kita dari kekacauan dan kejahatan dunia ini. Ini berarti hanya di dalam Tuhanlah ada harapan untuk mendapatkan jalan dan solusi untuk setiap masalah yang bisa saja terjadi dalam hidup seseorang. Percayalah, Tuhan pasti mau menjawab doa kita untuk dijauhkan atau dilepaskan dari yang jahat, termasuk permasalahan yang membebani hidup kita masing-masing. Ibaratnya, bumi ini memang penuh dengan virus, kuman, bakteri yang bisa menyebabkan sakit penyakit apapun juga. Tetapi kita memiliki jalan keluar atau cara untuk terhindar dan mengurangi resiko terkena penyakitnya. Bisa saja melalui vaksinasi dan menjaga kesehatan. Seperti bayi sejak lahir sudah diprogramkan untuk mendapatkan berbagai imunisasi, vaksin supaya bisa terhindar dari masalah sakit penyakit ke depannya. Oleh karena itu, para orang tua selalu mencari jalan dan cara untuk mendapatkan informasi dan pengarahan dari dokter supaya program daripada imunisasi itu bisa dilakukan dengan tepat dan benar, sehingga akhirnya bisa terhindar dari masalah sakit penyakit yang tidak diinginkannya. Jadi bila kita ingin dijauhkan dari masalah ataupun ingin mengatasi masalah, maka haruslah lebih mendengarkan Tuhan dan berdoa memohon kepadanya daripada mendengarkan dunia yang tidak jelas cara dan solusi yang ditawarkannya. Apalagi zaman sekarang di medsos, yaitu media sosial, banyak sekali konten yang menawarkan ajaran, cara atau solusi maupun pendapat dan kesimpulan yang tidak jelas sumbernya. Maka haruslah lebih berhati-hati dalam mendapatkan informasi yang tepat apapun untuk kepentingan hidup kita. Sama seperti seorang yang ingin dijauhkan ataupun mengatasi sakit penyakit, harus mendengarkan nasihat dokter dan mengikuti terapi maupun minum obat yang telah diresepkan. Janganlah mendengarkan orang yang bukan ahlinya atau ahli medis ataupun dokter dalam pengobatannya, apalagi memakai resep yang tidak jelas sumbernya. Itu akan berbahaya dan bisa bertambah parah penyakitnya. Mari serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja untuk digembalakan, dituntun, dan dipimpin, yaitu dengan lebih mendengarkan dan belajar lebih peka lagi akan suara Tuhan.
Karena hanya dalam Tuhan Yesus kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi masalah yang selalu ada dalam dunia ini. Dengarlah apa yang dikatakan bagi yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini juga berbicara bahwa badai kehidupan, yaitu permasalahan, memang selalu ada. Sebagian memang harus dihadapi, tetapi sebagian lainnya bisa dijauhi atau tidak akan terjadi bila kita membangun iman berdasarkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terpenting adalah iman kita tidak akan rubuh bila ada terjadi masalah apapun, bahkan tetap bisa setia sampai akhir memasuki kehidupan yang kekal. Dan kita juga percaya bila mau mendengarkan Tuhan dan melakukan firman-Nya, pastilah ya kita dijauhkan dari perbuatan yang bisa menimbulkan banyak masalah, dan juga Tuhan bisa membuka jalan untuk menemukan cara dalam mengatasi setiap masalah kita sehingga hidup ini menjadi lebih tenang, lebih damai dan sejahtera serta diberkati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk menjalani kehidupan ini dan juga mengajar kita bagaimana seharusnya menjalani hidup sehingga tidak menimbulkan banyak masalah, dan percaya Roh Kudus pasti menolong kita karena ada tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai janji firman Tuhan ini, mari kita percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam hal masalah kita, untuk mendatangkan kebaikan, terutama bagi kita yang mengasihi Dia. Mari ya kita mengasihi Tuhan lebih lagi dan percaya Tuhan berkenan untuk menjauhkan segala masalah dari hidup kita dan keluarga. Mari ya kita ingat kembali apa yang telah disampaikan dalam program All by Grace kali ini yang bertemakan mengapa hidup ini banyak masalah. Jawaban dan solusinya adalah yang pertama, kehidupan di dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, jadi harus hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, masalah banyak ditimbulkan oleh manusia sendiri, jadi harus hidup mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Ya saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami untuk direnungkan, dan kami percaya Tuhan bahwa melalui firman-Mu ini kami bisa belajar Tuhan untuk hidup dijauhkan dari masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus sendiri akan menolong kami dalam segala kelemahan kami. Pasti Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kami supaya kami bisa lebih taat kepada firman-Mu dan juga hidup dalam kasih-Mu, dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk memampukan kami melakukan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu ini, dan kami percaya semuanya ini kami bisa memperolehnya hanya di dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan memperoleh kekuatan dan juga perlindungan sepenuhnya. Haleluya, dalam Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, sebelum kita akhiri daripada program All by Grace, mari saudara ya kita sama-sama satukan hati kita bersama untuk mendoakan pokok doa, yaitu mengenai kesehatan, ya keluarga dan rumah tangga, dan juga ekonomi dan masa depan kita semuanya. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan ya jalan, solusi, dan juga memberikan berkat-Nya untuk kita semua di dalam apa yang kita doakan bersama ini. Mari kembali kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami ingin menaikkan permohonan doa. Berapa pokok doa ini Tuhan? Kami percaya biarlah Engkau sendiri akan menjawab dan juga memberikan solusi dan juga memberkati apa yang kami doakan ini, dan Engkau jawab sepenuhnya dalam kasih-Mu. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa dalam hal kesehatan. Di dalam hal kesehatan Tuhan, bagi kami yang sehat dan sempurna ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang kami makan dan kami pakai sampai hari ini, sehingga kami bisa sehat dalam mengikuti program All by Grace ini, dan juga bisa menjalani kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dari yang tua sampai yang paling muda, kami berterima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dijauhkan dari sakit, penyakit, dan masalah kesehatan kami. Apapun juga, kan kami percaya kami sudah disembuhkan dan disehatkan. Dan saat itu Tuhan, kami kembali berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami masalah, ada sakit penyakit, yang kesehatannya sedang ada gangguan ataupun sedang ada masalah. Kami percaya hanya di dalam Tuhan Yesus, di situ ada jawaban, ada mujizat untuk menyembuhkan, memulihkan daripada kesehatan keluarga kami dan juga saudara-saudara kami yang lainnya. Dalam Tuhan Yesus, saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apapun juga, saat ini juga oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa nama Yesus Kristus, saat ini juga saudara dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit apapun juga, dari yang terberat sampai yang teringan, semuanya telah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sempurnakan setiap organ tubuh kita. Dalam masalah apapun juga telah Tuhan perbarui dan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Di dalam Tuhan Yesus, terimalah semuanya ini dalam kasih Tuhan, dan kita aminkan dan kita percaya bahwa tubuh seisi rumah kita, kesehatannya sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga, dan saat ini kita hidup dalam kesehatan yang sempurna. Dalam Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah disembuhkan, dipulihkan, dan kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, amin. Dan selanjutnya Tuhan, kami kembali Tuhan ingin berdoa untuk masalah rumah tangga dan keluarga kami. Kami percaya dalam kasih-Mu kami pasti akan diberikan roh keharmonisan dan juga dalam membangun keluarga dan rumah tangga kami dengan keindahan dan sejahtera. Ya, saat ini juga saudaraku yang kasih, mari kita serahkan masalah keluarga dan rumah tangga kita di dalam tangan Tuhan. Apapun masalah pergumulanmu di dalam rumah tangga dan keluarga, percayalah Tuhan hari ini berkenan untuk memberikan jalan keluar dan solusi untuk menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dan keluarga. Demikian juga masalah suami istri, masalah orang tua dan anak, masalah hubungan sesama saudara dan famili, dan juga para kerabat. Saat ini bila ada masalah pergumulan apapun juga, perselisihan, pertentangan, dan ketidakcocokan apapun juga bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semuanya
saat ini juga yang ada adalah Roh Kudus sendiri akan mengaruniakan semua keindahan dan kesejahteraan dan kedamaian dalam hubungan kami dengan siapapun juga, dalam keluarga, rumah tangga, dan di dalam kami bersosialisasi dengan siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah diampuni dosa-dosa kami bila kami telah berbuat salah terhadap orang lain, kepada saudara-saudara kami yang lain. Demikian juga kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka akhirnya yang ada adalah kami hidup bisa saling mendukung, saling mendoakan, dan saling membuka jalan untuk mensukseskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua hubungan telah dipulihkan oleh Tuhan, dan kami menikmati keharmonisan yang indah dalam berkeluarga dan juga dalam rumah tangga dan juga bersosialisasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima ini semua. Haleluya. Amin. Yang terakhir Tuhan, kami mau memohon, yaitu ekonomi kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga masa depan daripada studi anak-anak-Mu yang masih studi atau sekolah. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, saat ini kami serahkan masalah kehidupan ekonomi kami. Di dalam kehidupan ekonomi kami mungkin ada masalah hutang piutang dan pekerjaan dan usaha kami Tuhan yang belum dibereskan. Kami percaya hari ini juga Engkau membuka jalan atau solusi untuk mengatasi masalah hutang piutang sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik, dan semua masalah hutang piutang kami diangkat Tuhan sehingga mendatangkan kelancaran dan kesuksesan dalam berbisnis, di dalam berusaha. Terima kasih Tuhan bagi kami yang berusaha membuka usaha sendiri. Kami percaya Engkau berikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk menyongsong masa depan yang baik. Berikan Tuhan perencanaan yang matang sesuai dengan firman-Mu, dan juga cara berpikir yang benar sesuai dengan hikmat yang Kau karuniakan, sehingga keputusan apapun yang diambil dalam usaha pekerjaan semuanya berjalan dengan lancar dan baik, dijauhkan dari masalah, dan ujung-ujungnya justru diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah diisi dengan hikmat-Mu dalam merencana, dalam menjalankan setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Demikian Tuhan, kami serahkan masa depan kehidupan kami secara keseluruhannya Tuhan, yaitu masa depan ekonomi kembali Engkau berkati, usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu dan studi daripada anak-anak-Mu Engkau berkati dengan luar biasa. Dan mulai hari ini dan selanjutnya kami percaya kami sudah ada di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan tinggal kami menikmati semuanya di dalam kasih karunia Engkau. Dan kami percaya di dalam segala usaha pekerjaan kami, sekali lagi Tuhan, dan ekonomi kami sedang menyongsong hari depan yang baik bersama dengan Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, tibalah saatnya kita buka hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat yang telah Tuhan sediakan. Ya saudara, kembali pada saat ini juga dalam Tuhan Yesus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan juga pelayan studimu, dan juga diberkatilah kesehatan seisi rumahmu. Dimanapun kita berada, mulai hari ini dan selanjutnya, kita selalu diberkati Tuhan, dan setiap langkah kehidupan kita, Tuhan pimpin memasuki hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi Jumat depan, yaitu di jam yang sama, yaitu di jam 18.30 WIB waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.